ma ubiha lid-darurati yuqaddaru bi qadriha. Ini penting diketahui. Sesuatu yang dibolehkan karena darurat harus diikutkan dengan ukurannya. Darurat dibolehkan menurut ukurannya. Macam mana? Kalau kebetulan dengan kita, kalau kita tidak sarapan pagi, disebabkan kena dengan penyakit mah, disebabkan dengan darah tinggi, disebabkan kena dengan kancing manis, disebabkan kena penyakit apa saja yang berbahaya, kalau tak sarapan pagi boleh membawa kepada maut. Dia akan mampus. Mampus? Atau mampus? Kulunashin, kulunatsin. Mampus. Pus itu kira-kira sin bukan shin. Jadi kalau dia tidak makan pagi, dia tidak sarapan pagi, dia akan mati. Apakah kira-kira dia boleh mencuri? Dalam keadaan semacam itu, pertama sebagai langkah yang awal, dia meminta. Yang kedua, minta dijual dengan pembayaran duit sekian. Kalau ternyata yang bagi tidak ada, yang menjuali tidak ada, yang berhadiah pun juga tidak ada, yang berkenan membantunya juga tidak ada, dia boleh guna kekerasan. Dia boleh sampai merampas pada itu. Tapi kalau pada itu dia tak boleh makan, tak boleh sarapan pagi, disebabkan karena tidak ada yang dia miliki, disebabkan karena tidak ada yang memberi, dia boleh mencuri. Tapi apakah mencuri seleluasa dia? Yang sehingga dia mencuri sampai 1 billion? Hanya setakat untuk sarapan pagi tak boleh. Ad-daruratu tuqaddaru bi qadriha. Keperluan Anda sekarang hanya untuk perut. Oke. Mencuri 3 bungkus nasi lemak. Oke, tidak ada masalah. Itu namanya yuqaddaru bi qadriha. Semacam itu juga dengan yang tadi itu. Ad-dararu yusal. Seketika sudah saya misalkan, ada orang mengintip kita. Kita bukan dua lagi bini, tapi ada orang mengintip kita. Yakin kita buat apa di dalamnya? Macam itu. Ini dengan kita ad-dararu yusal. Akan teratasi darurat yang semacam itu. Kita ambilkan batu kerikil, kita ambilkan batu, kemudian kita tarbi atau kita jam, kita lastik, tek gitu. Kalau kena matanya, pecah matanya tidak ada masalah. Sementara pada waktu ada orang mengintip kita, langsung saja kita ambilkan tombak, atau juga kita ambilkan kayu besar, atau kita baling batu sebesar kepala, Bismillahirrahmanirrahim, sampai hancur pintunya, sampai pecah kepalanya. Itu bukan yuqaddaru bi qadriha. Jadi takdir yuqaddaru bi qadriha, ambil keperluan darurat itu menurut ukuran dan keperluan kita saja. Jadi kalau Anda dengan seseorang mengancam kita tengok orangnya terus seperti saya lah, saya ini tak terlalu gemuk, saya ini tak mau gemuk tak mau. Jadi banyak Ustaz, kalau Ustaz masih juga buat semacam itu, Ustaz, saya tunggu. Saya bilang silahkan Ustaz, saya tunggu. Saya bilang tak foto. Kalau dia tunggu kita lari. Tak mesti kita harus melawan. Yang saya maksudkan, kalau ternyata dengan budak kecil yang mengancam kita tadi itu, hanya dengan deheman kita saja dia sudah lari, kita tak boleh tunggu. Kita bilang silahkan, silahkan potong. Jadi dengan gertakan yang semacam itu dia sudah ketakutan. Oke, cukup setakat itu saja. Nih sekarang ad-dararu yuzal. Kita ingin mengatasi suatu bahaya. Nah, kalau kebetulan dengan kita boleh menyelamatkan diri dan juga boleh melepaskan keadaan semacam itu dengan cara menumbuknya, tak boleh kita dengan pisau. Kalau cukup dengan pisau, tak boleh kita dengan pedang, tak boleh kita dengan pistol. Kenapa? Sebab itu lebih membahayakan. Kenapa? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Dengan kaidah yang berikutnya, ad-dararu tuzal lakinnahu biqadri darurah. Ad-daruratu tuqaddaru atau yuqaddaru biqadariha. Ma ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Anda tak nampak masalah ini? Saya bagi misal yang paling nampak sekali. Seorang wanita sakit tengkuk. Tengkuk mana tengkuk? Nih. Tengok sini. Tak apa. Okey. Maji. Okey, tak apa. Maji cukup mempesona dan menawan supaya jelas permasalahannya. Ad-darurat tubihul mahdurat, ad-daruratu ubihat wa tuqaddaru biqadriha. Ma ubiha li darurati tuqaddaru biqadriha. Jadi ketika dengan kita akan merawat si perempuan tadi itu, karena kita dokter pakar spesialis, kita akan rawat. Kita akan rawat tengkuk dia. Apakah boleh kita suruh dia buka baju? Itu permasalahannya. Maji rasanya tak seronok saya obati Maji kalau tak buka sini lebih dulu. Itu tak boleh. Kalau luka di sini pun kita kena jahit di sini, ini tetap yang ini kena tutup.
seperti dalam buat mapre, tutup macam tu. Jadi yang terbuka di sini saja lagi untuk kita menjahitnya, untuk kita melihat waktu kita membedahnya, lihat jantung bagaimana, hati macam mana dan lain sebagainya. Itu mana tuqaddaru bi qadriha. Ini mau nyucuk di sini, mau nyucuk di sini, tapi minta supaya buka baju semuanya. Itu apa hubungannya? Dia buka di sini nih, di tangan nih, tak ada hubungannya dengan di sini. Jadi dengan dia maji supaya lebih seronok saya mengobati. Ya lebih tengok. Itu tak betul. Itu tak betul. Saya kira tak ada yang lebih jelas daripada itu. Cuman yang jadi problem, mungkin kawan-kawan pernah berobat di Hospital Al-Star, mungkin juga dengan hospital-hospital yang ada di Malaysia. Kadang-kadang pada waktu kita berobat di sana, justru dengan sebagian daripada menginginkan kita lepas pakaian sama sekali dan digantikan dengan pakaian yang diperuntukkan di situ. Padahal keperluan yang diperlukan tidak ada kena mengenanya sedikit pun dengan aurat yang tidak boleh kelihatan. Ya, kan syarat dan itu sumpah mereka. Mereka harus jujur dalam masa perobatan, tak boleh berlebihan daripada darurat. Hatta kalau pada tu mengobati alat kelamin seseorang pun, al-a'dha at-tanasuli, baik laki-laki maupun juga perempuan. Kalaulah sampai ke situ, kalau ternyata dengan kita misalnya harus juga menyentuh kemaluannya, mohon maaf, seperti dengan doktora atau seperti dengan dokter spesialis dalam bidang at-taulid wal wiladah. Mau tak mau, untuk dia memastikan hamil atau tidaknya, kadang-kadang dia akan periksa rahim. Jadi dia periksa rahim, ya dengan perempuan mau tak mau akan tanggalkan celana dalam. Ya itu pasti. Itu resiko. Kalau tak berani jangan kawin. Itu mau tak mau. Tapi kita alhamdulillah di Mesir masih ramai lagi dekat era perempuan. Seperti dengan Dr. Makarim, anak saya semuanya lahir dengan Dr. Makarim. Seperti dahulu dengan Mustashfa atau dengan Iyadah Tauhid. Sekarang di mana kawan-kawan mengantar istrinya. Pendek kata, selama masih ada dokter spesialis perempuan berobat dengan laki-laki. Sebab itu bukan darurat. Kalau tak ada perempuan, baru dengan laki-laki. Itu pun kita akan bersama dia supaya dia tidak berkhalwat. Itu pun juga dengan si perawatnya tadi itu tidak melakukan sesuatu yang berlebihan daripada keperluan. Nah sekarang, tentu waktu dia menanggalkan pakaian dalam atau celana dalam dibuka, tuh dia akan meletakkan kain putih di atas. Cukup setakat dengan memasukkan telunjuk tangannya saja. Tak boleh dia buka, tengok, terus masukkan itu lebih daripada ukuran darurat. Benda itu tanpa perantaran mata pun dia boleh menuju sendiri. Ini masalah. Jadi kalau ya lain hanya kalau waktu menjahit. Kalau waktu menjahit itu benda itu tak boleh kita pajang mata sambil menjahit. Takut kalau yang terjahit itu kepalanya jadi masalah. Jadi kalau menjahit itu oke lah kita tengok. Dia tengok. Kalau bukan perempuan yang merawat kan banyak. Tuh dengan bom yang meletup di sana sini. Kadang-kadang yang merawat pertama kali perempuan, yang dirawat laki-laki. Mau tak mau kalau kebakar kakinya, itu dengan celananya akan ditanggalkan. Telanjang pula dia bukil pada waktu itu. Tak boleh dia pada waktu mengusap-usap atau luka waktu membersihkan sambil mengusap-usap yang satu itu tak boleh. Itu tak ada hubungannya. Ini kerja lain tak betul. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Ya memang kita debat kembali. Memang darurat tubihul mahdhurat, tapi yang dibolehkan kena darurat tuqaddaru biqadriha, menurut ukurannya. Dengan arti kalau tak diperlukan lagi, tak boleh kita melajak sampai ke situ. Satu, panjang masalah. Al-muttarru, seseorang dalam keadaan darurat tidak boleh memakan bangkai kecuali dengan sukatan untuk menjaga roh dia saja. Pada itu lapar, kalau tak makan mati. Yang ada babi, kita buat sate, kita buat gulai, kita buat kabab sate sama, kita buat gulai sate, gulai babi, kita buat sop, kita buat kare, kita buat apa lagi? Pendek kata 5-6 macam jenis masakan. Semuanya daripada babi. Kenapa? Ma'ubi halid darurati ad-daruratu bi'uhdah. Itu tak paham dan tak boleh, tak pandai menggunakan kaidah. Jadi bukan semutlak, selebar-lebarnya, seleluasa kita. Betul, ad-daruratu bihul mahzurat. Makan babi boleh, makan bangkai boleh, tapi setakat untuk kita boleh hidup.
Tak boleh sampai kita bertambah 2, 3, 4 kali. Masya Allah, tabarakallah, sampai penuh, sampai ke leher masakan, sampai ke leher, sampai ke sini dengan daging babi yang dimakan. Kita betulkan lagi macam tu supaya dia boleh beratur ke dalam. Tidak boleh, sebab itu melebihi daripada ukuran darurat. Manistusyira fi khatibin. Ini penting juga nih, hati-hati. Dan kalau dengan seseorang diminta saran atau diminta pasaran Malaysia, saran diminta saran atau pendapat tentang seorang khatib. Khatibnya pembina. Tuan Cik Nur, Dek atau Nudek, setakat sekedar ingin tahu pengamatan anda dengan teman anda yang duduk di masjid tempoh hari itu macam mana dia. Jadi saya tanya, memangnya ada apa Pak Haji? Dia kebetulan malam kemarin tuh cadang, katanya mau datang ke rumah dan mau melamar anak saya. Jadi menurut anda kira-kira macam mana calon menantu saya itu? Nah di sini ustusyira saya fi khatibin. Saya diminta untuk bagi saran kepada orang yang akan melamar. Bagaimana pengamatan saya? Sebab kenapa harus dengan saya? Kalau ditanyakan, kenapa harus dengan saya yang ditanya? Sebab saya pernah serumah dengan dia. Akhirnya orang tadi itu tanya saya, Nur, bagaimana teman ente itu? Nah saya sekarang saya tak boleh. Saya tidak boleh membuka kartu dia semuanya. Saya tak boleh buka lembaran hidup dia. Saya sebutkan, yang pertama, teman saya itu kedekut. Yang kedua, Masya Allah, tabarakallah, kalau dia naik angin semuanya dia baling. Pokoknya almari, peti es, semuanya hancur rumah kalau seandainya kalau dia waktu marah. Itu dua. Kemudian yang ketiga, sembahyang tahajudnya selalunya selepas pukul 4 petang. Jadi semuanya kita paparkan, tak boleh. Jadi cukup setakat kita mengatakan, kata Pak Haji, macam mana Mak Haji? Mak Haji ingin tahu teman saya yang kemarin itu. Ya, kata beliau. Jadi kita kata, menurut pengamatan saya rasanya tidak sesuai untuk menjadi menantu tuan. Dekat itu saja kita boleh menyebutkan. Kata Mak Haji, saya tak puas. Tak sesuainya kenapa? Saya tengok dia tampan, duitnya banyak, orangnya alim, dahinya hitam, tasbihnya besar, dan juga jalannya selalu menondok-mondok macam itu. Misalnya kata si dia. Nah, mau tak mau kita akan sebutkan di antara daripada kejelekan dan keburukannya. Jadi kita katakan, memang Haji tengok zahirnya saja. Saya yang pernah duduk bersama dia orangnya terlalu kedekut. Jadi kata Haji, oke, dah cukup, selesai. Tapi kata dia kedekut ada masalah. Haji pun juga kedekut juga. Kata si Haji tadi tuh, berarti sama kedekutnya. Nah sekarang ada tak alasan lain yang dengan saya membuat saya tak mau dan menolak lamaran si dia itu. Akan kita tambahkan satu persatu. Tapi tak boleh kita korek selebar-lebarnya. Itu makna al-darurat ma'ubi halid darurat itu qadaru fi qadriha ustusyirati khatibin. Kalau cukup dengan sindiran ta'rid. Jadi kita kata orang tuh kalau dalam masalah sembahyang kadang-kadang agak terlambat sedikit daripada waktunya. Padahal yang kita maksudkan agak terlambat sedikit daripada waktunya itu dia sanggup melaksanakan sembahyang sekali dalam sebulan secara jamak takhir. 5 kali sebulan berarti 150 sembahyang. 2 hari dia tak pergi kuliah, hanya setakat untuk mengqadha sembahyang saja. Tapi kita tak cerita semacam itu. Kita katakan orang itu kadang-kadang menunda sembahyang daripada waktunya, tak terperinci. Itu namanya ta'rid. Seperti la yasluhulak lam ya'dil, dia tidak berpaling kepada tasrih, kepada secara lantang dan terus terang. Boleh kita mengambil rumput-rumputan untuk kita bagi makan kepada binatang ternak kita daripada rumput-rumputan tanah haram. Tapi tak boleh kita mengambilnya untuk kita jual belikan. Sebab kalau kita jual belikan melebihi daripada ukuran darurat. Membeli, masalahnya supaya tahu dulu, kita di tanah haram suci Mekah, di tanah suci Mekah tak boleh kita memotong, mengambil atau memusnahkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang ada di perbatasan tanah haram. Nah, macam mana kalau kebetulan kambing kita lapat? Boleh kita carikan rumput-rumputan untuk makanan kambing. Boleh kita carikan rumput-rumputan untuk makanan kuda dan keledai. Tapi boleh tak kita ambil, kemudian dengan sebahagiannya kita jual, sebahagiannya kita bagikan untuk. Jadi kesimpulan masalah hukum, kita tidak boleh mencabut tanam-tanaman yang ada di tanah haram. Tapi untuk keperluan binatang ternak dipersilakan. Untuk dijual tidak boleh. Kenapa? Sebab dijual melebihi batas darurat.
Qala wa ta'amu fi daril harbi yu'khadhu ala sabilil hajati li'annahu ubiha lidharurati. Makanan boleh saja diambil daripada negara perang, dalam suasana perang karena darurat dan hajat. Tapi kalau kita sudah sampai ke negara kita, untuni'a, dan bagi seseorang yang masih ada akan mengembalikannya. Jadi tadi kita dengan rampasan kita boleh guna perang, senjata musuh gunakan, tak ada masalah. Tank-tanknya kita gunakan, tak ada masalah. Pesawat perangnya kita gunakan, tak ada masalah. Kita dapat merebut beberapa buah armada, kita manfaatkan, tidak ada masalah. Senjata stand dia kita dapatkan, kita gunakan, tidak ada masalah. Pada waktu masih berperang. Tapi kalau pada waktu barang rampasan tadi itu sudah kita bawa ke negara kita, itu berarti menjadi hak milik kita semuanya. Tak boleh kita mengambil bagian apapun daripada rampasan tersebut sebelum dibagikan oleh imam. Qala wa yu'fa an mahall istijmalihi, karena darurat, berak, buang air besar, buang air kecil. Buang air kecil tak ada masalah, sapu sikit saja dengan tisu, sapu dengan tisu sudah bersih, sapu dengan kain sudah bersih. Sementara kalau pada waktu buang air besar, yang walaupun dengan tisu dan kain, sapu sekali, talitkan 2 kali, talitkan 3 kali, terus dia sembahyang, baunya itu masih ada, baunya masih keciuman, baki pun juga masih ada di situ. Itu karena darurat, dimaafkan. Allahu Akbar, bau keciuman harum, tidak ada masalah. Sami Allahu liman hamidah, keciuman bau bosok, tidak ada masalah. Tapi apa darurat dan apa perlunya? Kalau pada waktu kita sembahyang kita memikul dan membawa orang yang beristinja, ini melebihi daripada ukuran darurat. Kalau kotoran tadi itu di dubur dia, oke, dimaafkan, darurat. Tapi kalau kotoran tadi itu di dubur orang lain, anak beristinja, terus kita gendong, tidak sah sembahyang kita. Qala wa yu'fa anil tuhlabi fil ma'i, dan juga dimaafkan tuhlab yang ada di dalam air, lumut. Kalau ukhida warakun wa turiha fihi wa ghayyarahu darra, kalau kita mengambil daun-daunan, ulam-ulaman, kemudian kita masukkan ke dalam air sehingga dengan air tadi itu berubah, kita katakan darra, itu akan menjadi ghairu mutahhir. Air tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Kenapa? Kita katakan sebab karena dia berubah. Kata dia tadi pun juga berubah, juga yang itu pun juga berubah. Itu baunya bau lumut. Kita katakan yang itu memang lumutnya yang buah. Itu memang lumut ada di dalam air, bukan karena kita yang proses. Sementara dengan yang ini kita yang masukkan, lain. Itu berubah karena lumut dengan sendirinya. Yang ini berubah karena kita masukkan sesuatu. Yang berubah karena kita masukkan sesuatu melebihi daripada batas darurat. Qala wa yu'fa an mayyitin la nafsalahu sa'ilah, dan juga dimaafkan kalau pada waktu kita mau minum ternyata ada serangga ada, cicak ada, lipas ada, lipan ada, itu semuanya tak ada darah itu. Kalau kita mau yang walaupun serangga banyak, tak kurang daripada 20 ekor ini sampai penuh nih, muka air sampai penuh dengan semut, jadi kita filter dengan gigi kita saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita duduk minum. Jadi kita tapis, jangan minum semutnya, semut tak boleh diminum, haram, najis, bangkai. Tapi dia disebut maitatun la damalahu sa'ilah. Jadi pada waktu kita menghirup airnya saja, sedangkan dengan semut dan serangganya kita tinggalkan, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi bagaimana air yang sebersih ini kita cari semut mati? Dia satu masukkan, nanti satu masukkan, itu tak boleh. Ini bukan darurat lagi. Yang tadi dia masuk sendiri. Ini melebihi daripada batas ukurannya. Fasada imra'atun salaba ijnabiyun imra'atan, apabila dengan seorang laki-laki mempasat itu kalau seandainya di anggota tubuh. Kalau kita melukai dia di kepala disebut dengan hijamah. Jadi menyerap hidup darah daripada kepala seseorang namanya hijamah. Menyedot darah daripada anggota tubuhnya disebut dengan pasada. Jadi macam mana? Mungkin di barangkali belakang yang sakit, kan ada orang yang berbekam di belakang, ada, itu pasada namanya, bukan hajamah. Hajamah di kepala. Jadi pada waktu itu laki-laki yang proses, dia hisap gelas atau cawan, letakkan di situ. Nah, kalau memang di situ yang diperlukan, dia tidak boleh tengok bagian lain. Kalau pelan di tangan, ya, yang selebihnya daripada itu seperti dengan lengan, seperti dengan siku, wajib tertutup. Di qadri darurat sebagaimana kita sebutkan. La yakshir, tak boleh buka, tak boleh tengok. Illa mana budda min hulil pasti. Kecuali bagian yang memang seharusnya untuk dia merawat.
Wal jadiratu jadiratu kalau dengan bahasa kami parbal atau parban atau balutan yang biasanya dengan gips. Arab sebut gips di semen. Al jadiratu ya ima dengan kayu, ima dengan kain, yang kalau pada tu tangannya patah, yang kalau pada tu kakinya patah, mau tak mau akan diletakkan, akan dibantang kayu, kemudian diikat. Itu namanya jabirah, sesuatu yang ditempelkan, yang dilekatkan pada masa luka. Wal jabiratu yajibu alla tastur minas sahih illa ma la budda min minal istinsah. Lil istinsah, jabirah itu akan dibalutkan pada bagian yang luka, tapi dengan sekedar ukuran mata luka yang ada. Jangan sampai membalut bagian yang sehat lebih daripada keperluan yang diperlukan. Luka sikit sini saja nih, kena pisau kemarin tuh, tertusuk pisau atau tertusuk belahan kaca, waktu membuka tingkap pecah, kena tangan, luka tangan. Tapi balutannya Masya Allah tabarakallah sampai ke siku sini atau sampai ke bahu sini, luka sikit sini saja, ini lebih daripada batas darurat. Kita katakan tidak, Anda tidak boleh membalut, sebab yang ini wajib dibasuh di waktu kita mengambil air wudu. Al-majnun, orang gila, dia boleh dikawinkan, tapi tak boleh dikawinkan lebih daripada satu. Dia gila kenapa? Karena mau kawin. Kawinkan satu cukup. Minta orang gila dikawinkan 4. Yang mengawinkan saja masih punya 1. Macam mana orang gila dibagikan 4? Itu lebih daripada ukuran darurat. Dia juzu, ini penting di Malaysia. Kalau kita ikut pendapat yang mengatakan boleh adanya ta'addud Jumatnya berbilang-bilang Jumat di suatu tempat, maka dengan perkara itu dibolehkan hanya ala qadri darurah saja. Falawin dafa'a di Jum'ataini, kalau boleh terelak dan terangkat dengan 2 Jumat, tak boleh kita buat 3 tempat. Kalau akan teratasi dengan 3 tempat salat Jumat, dengan 3 tempat melaksanakan sembahyang Jumat, tidak boleh lebih daripada 3. Maksudnya macam mana? Sekarang jumlah masyarakat kita di sini ada berapa ramai? Di Kairah. Jangan Kairah terlalu banyak masjid. Kita ke KL saja. Lebih kecil lagi, kita pergi Kolim saja, atau pergi ke apa dekat Kulim tu? Kupang. Ke Kupang. Ke daerah Kulim. Okey. Jadi dengan di daerah Kulim, jumlah penduduk di sana katakan saja tak lebih daripada 50.000 orang. 50.000 orang ini teratasi jumlah yang sebanyak itu setelah kita tolak perempuan, anak kecil dan yang sebagainya. Dari 50.000 yang wajib melaksanakan sembahyang Jumat hanya setakat 10.000 orang saja, dan mereka boleh tertampung dalam 4 buah masjid. Tiap masjid besarnya menampung untuk 2.500 orang. Nah, dalam keadaan semacam itu tak boleh kita melaksanakan sembahyang Jumat lebih daripada 4 tempat. Kenapa? Sebab ta'addudul Jumu'ah menurut mazhab Imam Syafi'i dan menurut jumhur ulama tidak boleh kecuali dalam keadaan terpaksa. Macam mana terpaksa? Usrul ijtima'. Kita tak boleh berkumpul di tempat yang sama. Tempatnya kecil. Jadi ruangan tidak memungkinkan untuk kita berkumpul semuanya seperti kita sekarang. Ada sebagian di bawah, ada malam-malam tadi lah khususnya, ada sebagian di tangga, ada sebagian di luar. Akhwat kita di rumah Pahang, ada yang di rumah Kedah, ada yang barangkali di bilik-biliknya masing-masing. Jadi dengan kita terpecah-pecah. Kenapa? Sebab kita tidak punya tempat besar. Jadi tadi saya simbang dengan kawan-kawan di waktu pagi, siapa tahu nanti di masa-masa yang menyusul, dan kita taruh harapan kita terlebih dahulu dengan Rumah Terengganu, sebab mereka yang menjemput kita atau yang memberikan tempat untuk kita berkumpul pada 3 daurah ini dalam merupakan daurah yang ketiga atau tapakuh yang ketiga. Kita taruh harapan kita yang pertama kepada Kerajaan Terengganu, siapa tahu nanti pada suatu saat memberikan kita sebuah dewan sebesar Dewan Rumah Melayu. Sebesar Dewan Rumah Melayu, satu dengan bangunannya, satu dengan mengosongkan beberapa buah bilik, satu dengan bangunan khusus kita tidak tahu, yang secara jelasnya boleh untuk kita manfaatkan di sepanjang tahun, mungkin dengan pengajian tafakuh 2 kali setahun, aktiviti yang lain, mungkin tahfiz, mungkin juga dengan negara atau dengan wilayah-wilayah yang lain, atau juga dengan daerah-daerah yang lain yang memerlukan dewan lebih besar. Dengan dewan tersebut boleh dimanfaatkan. Jadi ini tidak lebih daripada himbauan kepada kawan-kawan kita daripada Terengganu, kalau boleh mohon disampaikan kepada pihak yang berkuasa, kepada Tuan Guru Haji Abdul Hadi, yang tentunya kita seirama dan sepemikiran dengan hasrat yang diinginkan oleh mereka,
Siapa tahu pada masa-masa yang menyusul kita boleh berkumpul di tempat yang sama, di dalam ruangan yang sama. Itu dengan suasananya pun juga akan jauh berbeda daripada seperti keadaan kita sekarang yang dengan kita terpecah-pecah di sana sini. Kita kenapa menangis di Masjid Amru? Sebab dengan suasana yang menggugah hati dan perasaan. Semacam itu juga dalam majelis ilmu akan lebih seronok, akan lebih bermakna dan juga akan lebih berarti kalau kita terkumpul di tempat yang sama. Yang terlindung tidak ada, yang di pinggir tidak ada, yang di luar pun juga tidak ada. Semuanya terkawal dalam suasana majelis yang lebih sempurna. Itu angan-angan dan khayalan, angan-angan dan keinginan. Siapa tahu dengan yang maha agung dan bijaksana akan mengabulkan hasrat dan keinginan kita. Kembali, jadi yang saya maksudkan, seperti dengan di Kulin tadi itu cukup dengan 4 buah masjid. Imam Syafi'i berpendapat sebesar apapun negara itu, sebesar apapun daerah itu, tetap tak boleh ta'addudal Jumu'ah. Kata Imam Syafi'i, buktinya di zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidun, masjid banyak. Mana buktinya masjid banyak? Sayyidina Mu'az jadi imam di kampung, sebelumnya makmum dengan Rasulullah di Masjid Nabawi. Lepas jadi makmum di Masjid Nabawi, balik kampung jadi imam. Maknanya ada masjid-masjid di sana pada waktu itu. Kalau untuk mereka melaksanakan sembahyang Jumat, semuanya berkumpul ke Masjid Nabawi. Imam Syafi'i yang duduk di Baghdad, kata beliau yang walaupun sebesar Kufah dan Baghdad, tetap dalam satu daerah berkumpul dalam satu buah masjid. Tak boleh 2, 3, 4 buah masjid. Tak boleh 2, 3, 4 tempat untuk salat Jumat. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i mengatakan Jumat tidak disyaratkan di dalam masjid. Jadi mungkin kita di Padang seperti tempat 2 kereta. Tuh, halaman yang terbuka yang boleh menampung sampai 100.000 manusia. Stadion Mesir saja boleh menampung sampai 100.000. Berapa penduduk Kairo? 18 juta. Mungkin Hai Ashir yang dengan ukurannya tidak kurang daripada 3 meter atau 30 kilo. Itu terlalu luas. 3.000 meter atau 3 kilometer persegi. 3 kilometer persegi, panjang 3 kilometer, lebar 3 kilometer persegi, sanggup untuk mengumpulkan sejumlah 5-6 juta manusia pada waktu yang sama. Katakanlah seperti dengan Padang Arafah. Itu menurut Imam Syafi'i. Ulama Syafi'i mengatakan tak apa. Kalau memang kita tak boleh berkumpul, buat Jumatan pada 2 tempat. Tidak cukup 2 tempat, 3 tempat. Lebih daripada 3 melebihi kadar darurat. Wa darurat tuqaddaru biqadriha. Semuanya kembali ke situ, kepada kaidah. Qala wa man jaza laqtina'ul kalbi li said, dan dengan seseorang yang dibolehkan memiliki memelihara anjing disebabkan karena untuk dia berburu, dia tidak boleh memilikinya lebih daripada 1. Dia hanya memilikinya setakat untuk keperluannya saja. Wala selesai. Tamdi kharaja an hadzal asli suwarun. Keluar daripada kaidah kita tadi. Kaidah kita tadi apa? Yang dibolehkan karena darurat, maka akan dibolehkan menurut ukurannya. Keluar daripada kaidah al-araya. Al-araya sudah saya katakan, menjual buah korma yang sudah kering, yang sudah dipetik dengan buah tamar yang masih ada di pokoknya. Itu tadinya dibolehkan kepada fakir miskin saja. Sebab kalau orang-orang kaya rata-rata di Madinah punya kebun, yang dengan mereka boleh menikmati yang namanya balah, yang namanya tamar, yang namanya rutab. Ingat 3 bahasa. Kalau disebut dengan balah di sini semuanya balah, itu salah. Bahasa fushanya yang disebut balah itu adalah yang masih mentah, yang disebut rutab yang masak separuh, yang disebut tamar masak semuanya. Jadi yang sudah masak semuanya itu disebut dengan tamar, yang masak separuh disebut dengan rutab, yang tak masak, yang mentah disebut dengan balah. Jadi fakir miskin mereka tak punya tamar yang masih basah, yang segar tak ada, yang ada tamar kering. Yang seperti kita di masjid, kita tengok tamar yang kering, yang keras. Tuh kalau dengan gigi kita Masya Allah, tabarakallah, kalau kurang-kurang kuat, bukan tamarnya yang hancur, giginya yang retak. Jadi ala kulli hal, permasalahan kita macam mana? Yang kita masalahkan, kalau saya tidak punya duit untuk beli rutab, saya tak ada kebun, yang ada setakat dengan buah tamar saja yang sudah kering, tamar yang sudah kering. Jadi dengan kita, Islam membolehkan kita bertukar, membeli tamar yang masih segar, yang ada di pokoknya, dengan tamar kering yang sudah kita petik sejak 3-4 bulan, 3-4 tahun yang lalu. Ini dibolehkan hanya untuk fakir miskin saja.
untuk fakir miskin saja. Asal usul cerita itu untuk fakir miskin di Madinah. Kemudian perkara tadi itu dibolehkan baik kepada fakir miskin maupun juga kepada orang-orang kaya. Maknanya melebihi batas darurat. Ini terkecuali daripada kaidah jazatil aghniya fil asah. Al-khulu' hang kelahi antara dua lagi ini. Yang akhirnya kata si suami, oke, tak ada masalah. Saya siap cerai kamu sekarang juga. Kalau minta cerai seketika ini pun juga, detik ini pun juga tidak ada problem. Tapi kalau kamu sanggup bayar tebusan sebesar 100.000 ringgit. Kata si perempuan, oke, jadi selesai masalah. Yang kita masalahkan dengan catatan hang kena bayar 100.000 ringgit. Bang, abang betul-betul rakus, tamak dan serakah sekali. Dulu waktu bagi saya mas kawin tak lebih daripada 1.000 ringgit saja. Masa yang 100.000 ringgit, yang 1.000 ringgit tadi jadi 100.000? Ya, itu urusan saya. Sekarang bisnis sekarang ini keuntungannya 100 kali lipat. Modal 1.000 jadi 100.000. Memang tak ada dam, habis dam dan temait. Tidak ada perasaan sama sekali. Ya, justru karena saya tidak ada perasaan itu saya minta 100.000. Kalau saya ada perasaan saya minta sebanyak itu, kata dia. Jadi tambah komen, tambah bincang, tambah simpang, semakin teruk lagi keadaannya. Oke lah. Jadi dia pun juga telepon temannya. Asal khulu itu dibayar oleh orang yang berkenaan. Istri yang bagi duit kepada suaminya untuk dia cerai. Nah sekarang hukum katakan kalau dia tidak ada duit, dia boleh dengan temannya. Ada laki-laki yang kedua yang ikut campur tangan dengan urusannya. Oke, dia minta berapa? 100.000. Oke, ambil cek dengan saya. Saya akan bagikan cek senilai 100.000 ringgit. Bagikan saja kepada suamimu itu. Jadi di sini khulu bukan hanya setakat dibayar oleh istri yang berkenaan, tapi juga melempah dan melibatkan kepada orang lain. Maknanya darurat di sini bukan tukar daru bi qadriha. Darurat melempah kepada orang lain. Qala summa jazama al ajnabiyyi li'an. Itu pada dasarnya dibolehkan sebab karena seseorang tidak boleh membuktikan tuduhan itu dengan saksi yang cukup. Dia tuduh istrinya melakukan perbuatan haram. Katanya hang tadi malam bagaimana? Layan dia lagi ya? Nah, itu kinayah toh. Layan dia lagi ya? Kata si istri, bang jangan cakap semacam itu. Layan dia lagi apanya? Kalau layan kopi, bagikan teh, melu, tak ada masalah. Ya, maksud saya kan jelas. Kalau layan itu bukan layan yang itu, yang layan yang satu itulah. Bang, ada saksi tak? Dengan perbuatan, dengan tuduhan semacam itu. Saya akan menuntut hak saya. Si suami akan disubat 100 kali dengan tuduhan yang semacam itu. Sebab dia isyarat atau berkinayah menuduh istrinya melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain. Akan disubat. Jadi asal hukum li'an disebabkan karena suami tadi itu tak punya saksi 4, akhirnya dia berli'an dengan istrinya. Kemudian perkara itu bukan hanya setakat kepada orang tidak punya saksi, dia juga dibolehkan kepada asal tuduhan seseorang kepada istrinya tanpa bukti. Jadi sudah melebihi batas darurat. Diingat, ini banyak yang mengelirukan. Banyak. Jadi terakhir yang ikuti CD tahun lepas kan, bulan Ogos tahun lepas, mengenai diskusi kitab Ifadatul Ikhwan bi Adillati Hurmati Syurbi Tuhan. Jadi pada waktu itu ada data daripada ulama yang saya maksudkan dalam perbincangan saya itu, dan saya rasa geram sekali dalam pembicaraan saya kepada yang berkenaan. Ya sehingga saya katakan, orang tadi itu pada waktu dokter spesialis kata jangan merokok, dia mau taat. Tapi pada waktu hukum mengatakan merokok haram atau tak boleh, ternyata dengan dia tidak hirau. Itu diantaranya. Kemudian yang kedua, yang berkenaan dengan tadkhim, kepada orang yang berkenaan, di mana dengan orang tadi itu sudah sanggup untuk meninggalkan rokok selama tidak kurang daripada sekian tahun. Kemudian dia merokok kembali. Pada waktu didebat, kata dia, coba tengok kitab Asbah wan Nawair, dan juga ada disebutkan di dalam kitab Bughyah Mustarsyidin. Di sana ada beberapa peringkat darurat. Saya ini sebenarnya bukan dalam keadaan darurat merokok, tapi dalam peringkat yang kedua al-hajatu. Di situ disebutkan kalau darurat apabila kita tidak melakukan sesuatu itu, maka dengan nyawa dan roh kita akan terancam, yang menjadi taruhannya itu adalah mati. Dalam keadaan semacam itu Anda boleh melakukan perbuatan haram. Itu kalau dengan peringkat darurat.
Selepas darurat al-hajah, kita berhajat. Definisi daripada hajat, yang kalau kita tak buat benda itu, kita akan teruk, kita akan sakit rasanya. Batas al-hajat, yang kalau pada waktu dia tidak melakukannya, dia tidak boleh berleluasa, dia tidak boleh lega. Waqa'ati masyaqqatin wa jahdin kabir, dia akan merasa letih, merasa kurang enak, merasa kurang sehat, merasa kurang berleluasa. Itu alasan saya merokok, itu sampai kepada tingkat al-hajat. Tapi dia tidak sempurnakan, itu hujah tidak sempurna. Kalau pada tingkat darurat, kita boleh melakukan perbuatan haram. Tapi kalau pada tingkat hajat saja, benda haram tidak boleh kita lakukan. Misalnya macam mana? Kalau kita tak beli rumah secara faedah, kita tak dapat tinggal, tidak akan dapat tempat tinggal. Yang menyewakan rumah tak ada, yang mengajak kita berkongsi tidak ada, yang memberikan kita rumah tidak ada, yang meminjamkan rumah kepada kita juga tidak ada. Kita akan duduk di bawah TV. Dalam keadaan semacam itu, Anda boleh beli rumah secara kredit, bitaksid, dengan istilah faedah, bai'ut taksid halal. Boleh membeli rumah secara faedah dengan arti, dengan perantaran bank atau dengan perantaran meminjam di sejumlah sekian untuk kita membeli rumah dengan riba. Itu darurat. Tapi kalau kebetulan dengan kita, rasanya ya memang betul, bukan rasanya saja, kita lebih selesa dengan rumah kepunyaan kita sendiri, atau rumah kita yang ada ini terlalu kecil, tak cocok untuk kita. Kita ingin dengan rumah villa yang lebih mewah, yang lebih besar, yang lebih berleluasa. Apakah itu batas darurat? Tidak, itu hanya satu keperluan saja. Yang semacam itu tak boleh kita dengan menggunakan uang riba. Nah, itu namanya hajat. Sekarang peringkatnya, bila kita boleh melakukan perbuatan haram dan bila tidak dibolehkan. Ad-darurat mempunyai 5 maratib. Satu disebut dengan darurat, yang kedua disebut dengan hajat, yang ketiga disebut dengan manfaat, yang keempat disebut dengan zina, yang kelima disebut dengan fudul. Definisi satu persatu supaya jangan sampai kita menyalahgunakan kaidah. Negara kita, negara umat Islam dewasa ini mesti tidak ketinggalan. Kenapa bank-bank di Mesir muamalahnya secara ribawi? Alasannya karena darurat. Kenapa ada lokalisasi di Indonesia tempat-tempat pelacuran? Alasannya karena darurat. Kenapa dengan minuman keras dijual belikan? Alasannya karena darurat. Kenapa adanya pelacur? Alasannya karena darurat. Kenapa ada alasannya karena darurat? Tidak. Ad-darurat tubihul mahdurat, kalau memang itu jalan yang terakhir. Kalau dengan perekonomian kita tidak akan boleh kecuali dengan haram. Sementara kita ada berapa aset, ada berapa proyek, ada berapa lahan untuk kita meningkatkan perekonomian kita. Yang penting besmi dan berantas dulu yang namanya riswah, yang namanya korupsi. Kalau itu teratasi, insya Allah di Indonesia, kalau seandainya kita lihat, Indonesia bukan miskin. Kalimantan saja, coba bayangkan nih. Bukan karena saya dari Kalimantan, saya sudah selalu mengatakan yang semacam itu dengan minyaknya saja, dengan tambang petrol, tambang minyak yang ada di Balikpapan di Kalimantan Timur saja, itu tak kurang daripada anggaran belanja negara Indonesia yang kita sebut dengan al-mizaniyah, mizaniyah negara Indonesia, atau belanjawan ya, belanjawan Malaysia, belanjawan negara Indonesia, 60%-nya dari Balikpapan. Itu Pulau Kalimantan, 60%-nya daripada Balikpapan. Coba tengok sebanyak apa penduduk di Pulau Jawa, sebanyak apa yang mundar-mandir di Jakarta, tak terhitung dengan bangunannya, dengan proyek dan dengan segala kelang dan lain sebagainya. Anggaran daripada negara tersebut 60% masih bergantung dengan hasil minyak di Balikpapan. Tambang minyak banyak, tambang emas banyak, hasil daripada alam tak kehitungan. Masya Allah, tabarakallah. Di Malaysia pernah mendengar dengan yang namanya batu bara, Al-Fahmul Hajari. Itu berapa banyak di Kalimantan? Al-Fahmul Hajari khususnya di Kalimantan Selatan, ya Allah, itu dengan trailer tiap hari tidak ada putus-putusnya. Itu dengan liangnya besar sekali, saya tak pernah tengok tapi katanya besar betul. Itu digarap sejak tidak kurang dari digarap
diambil, diangkut, dimanfaatkan sejak tidak kurang daripada 20 tahun, tapi ternyata yang terkorek dan yang terjual ke Eropa dan kemana-mana tadi itu tak lebih daripada 20%-nya saja. Masih ada 80% lagi yang namanya batu bara al-fahmul hajari. Kekayaan, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kenapa rakyat miskin? Kenapa? Bukannya kita cemburu. Disebabkan karena korupsi, disebabkan karena dengan pihak-pihak tertentu yang kita bertanggung jawab, akhirnya itu yang berlaku kembali. Jadi kesimpulannya apa saja? Kesimpulan yang kita bicarakan, belum sampai kepada tingkat darurat untuk kita membolehkan pelacuran minuman keras di negara kita. Kalau sampai pada batas darurat, oke. Kalau tidak ada pelacuran di negara kita, rakyat mati, boleh ada pelacuran. Kalau tidak ada minuman keras, kelang minuman keras di negara kita akan mati. Oke, boleh kita buat kelang-kelang arak untuk dijual belikan di sana sini. Ad-darurat definisinya, jadi sakit gigi bukan darurat, sakit kepala bukan darurat. Akhirnya tak pergi ke masjid hari Jumat. Saya tak nampak kelihatan di masjid mana. Tak pergi salat Jumat. Saya kata darurat ya akhi. Darurat apa Ustaz? Tunjuk tangan saya sakit semua. Itu bukan darurat. Qala al-maratibu khamsah. Darurah, hajah. Ad-daruratu bulughu haddan, sampai kepada tingkat illam yatanawalhul mamnu. Kalau dia tidak makan yang terlarang, dia akan binasa. Itu darurat. Kalau tak makan haram, dia akan mati. Au qaraba, atau akan hampir mati. Wahada, yang semacam ini membolehkan kita melakukan perbuatan haram. Boleh memakan yang haram. Hajat macam mana? Ilam yajid ma ya'kulu, kalau dia tidak menemukan apa yang dimakannya, dia tidak akan binasa. Jadi seperti kawan-kawan kita, sewa masih, kereta masih boleh menyewa, rumah masih boleh mendapatkan pinjaman atau dengan sewa. Dalam keadaan semacam itu masih belum boleh kita untuk membabitkan diri kepada muamalah secara riba. Ghaira annahu yakunu fi jahdin wa masyaqqatin, hanya saja dia akan menjadi susah payah, akan bersusah payah kalau dia tidak melakukan perkara hajat tadi. Hadza, yang kedua ini, macam itu juga. Sekarang kita sepakati dulu, merokok apakah haram atau makruh? Dengan statistik pendapat dan pengamatan daripada ulama, dengan bahasa ahli ekonomi, dengan bahasa ahli hukum, dengan bahasa ahli sejarah, dengan bahasa ahli kesehatan, semuanya mengatakan merokok haram. Sebab kesan negatifnya macam-macam. Tak ada tempatnya lagi kalau dikatakan dia makruh. Oke, kata tu guru, aku juga sepakat. Kalau tu guru yang tak merokok tadi itu, kalau pada tu dia tidak merokok, dia mati, dalam keadaan semacam itu dia wajib merokok. Kalau tak merokok dia mati. Tapi kalau dia tak merokok, dia tak boleh pikir, dia menjadi lesu, masyaqqah syadidah, keletihan, sakit, atau dengan yang seumpamanya, yang semacam itu baru sampai kepada peringkat hajat saja, yang dengan arti dia tak boleh terbabit dengan satu perbuatan haram. Qala hadza la yubihul haram wa yubihul fitrah, hanya membolehkan berbuka puasa. Al manfaatu, sampai pada tahap manfaat macam mana? Yang sampai kepada manfaat seperti dengan seseorang yang menginginkan roti gandum, yang menginginkan daging kambing, yang menginginkan makanan yang bergizi, dasar lemak. Oke, tak ada masalah, itu disebut dengan manfaat. Wazina, seperti dengan seseorang yang menginginkan selepas makannya ada makanan ringan lagi, seperti dengan halwa, gula-gula, sukar, ada buah-buahan, ada delima, ada limau, wasaub al-mansud min harir, wakatan. Itu disebut dengan zina. Yang selanjutnya al-fudul, itu seperti dengan seseorang yang bermewah-mewah dan berpoya-poya memakan yang halal dan yang syubhat, sampai dengan makanan terbuang ke dalam tong sampah, sampai dia terlibat dengan perkara halal dan syubhat, itu disebut dengan fudul. Jadi yang nomor 5, 4, 3 itu tidak membolehkan kita untuk melakukan perbuatan haram. Boleh riswah? Boleh, kalau padaku sampai pada tingkat darurat. Kalau dia tidak ambil uang riswah, dia mati, anak buahnya akan jadi kucar kacir. Kalau dia tidak riswah, dia tidak boleh beli TV.
Kalau dia tidak riswah, dia tidak boleh beli kereta mewah. Kalau dia tidak riswah, dia tidak boleh bangun rumah. Itu hajah, tak boleh. Apalagi kalau hanya sepakat untuk lebih mewah, hanya sepakat untuk membelikan tiap satu kepala satu buah kendaraan, itu sudah sampai kepada martabat al-fudul atau dengan al-manfa'ah.